Energimu berkali lipat. Ya syukur kalau ke Allah, tapi kalau ke yang bukan Allah, manfaatkan energimu sebaik-baiknya. Jangan sampai terlampiaskan secara tidak bermanfaat, sia-sia, eman-eman. Kalau kan kadang-kadang kamu nulis WA ke pacarmu aja kan dihapus berapa kali, khawatir keliru. Itu kan energi juga. Betapa sabarnya kamu waktu itu, betapa telatennya kamu. Mau tidur kamu nunggu, kok belum WA ya, kamu bela-belain melekan sampai dia bilang miss you, good night, kan loh. Ya kan? Loh itu kan energi loh. Padahal kamu disuruh apa aja, suruh melekan enggak mau, tapi ini kamu mau melekan, itu energi. Coba energi ini dipakai untuk yang lebih manfaat, lebih luar biasa. Atau alihkan energi cinta untuk Allah. Kalau sudah jatuh cinta sama Allah, jangankan bangun malam, sepanjang malam tidak tidur pun sanggup. Para sufi banyak yang kayak gitu, saking asiknya sama Allah. Kayak Robiah kemarin kan, ya Allah, para pecinta sudah sama yang dicintai. Lampu-lampu telah mati, rembulan telah muncul, dan sekarang ini loh aku, mbok datanglah padaku. Waktu pagi dia tidak mau tidur juga masih bilang, ya Allah, malam telah pergi, tapi aku akan di sini menunggumu terus sampai kamu datang lagi, sampai malam lagi. Itu Robiah. Kan apa? Asik kalau sama pacarnya terus, kalau sama yang dicintai terus. Jadi kalau sudah jatuh cinta, tidak ada yang namanya berat. Jangankan pacarnya manggil, nanti kamu WA aku jam sekian sekiannya, oke. Pacarnya nggak manggil pun kamu WA-in. Sholat itu kan sebenarnya Allah nyuruh kamu, mbok kamu ketemu aku 5 lah, paling tidak sehari 5 kali lah. Itu kan menunjukkan janjane Allah itu ya cinta sama kita, pengen ketemu kita sehari 5 kali. Tapi kitanya yang sok gaya, tidak serius. Nek basa Jawane kemenyek. Allah sudah segitunya manggil kita, mbok 5 kali aja sehari, aku pengen ketemu dirimu. Ya kamu ngadep sih, tapi ya kayak orang tidak serius. Sholatnya sak-sae. Tidak ada yang sholatnya bertahan 5 menit aja, 3 menit lah sama teman. Tidak juga. Sholatmu mesti cowopet. Gusti Allah baru mau menatap wajahmu, loh sudah selesai. Mungkin kaget itu, mungkin malaikatnya yang nyaket sholat, ini baru sholat, ya Allah ini dia lagi sholat nih, terus Allah datang, oh selesai sudah, telat. Dan itu Allah sabar ya, Allah masih mau, ya besok datang lagi 5 kali, tak tunggu. Cuma kamunya yang gak serius, sambil ngadep tapi hatimu ndak di situ, hatimu kemana-mana. Allah yang ngerti, cuma saking sayangnya Allah sama kita. Kalau Allah ndak sayang, kamu sudah disentil sejak lama. Oke, jadi cinta itu energinya besar, kuat. Ada contoh lagi. Gimana caranya biar kamu bisa lebih dekat sama Allah? Analoginya Laila Majnun lagi saya ambil. Jadi satu ketika Majnun ini ingin ketemu Laila, maka dia naik onta betina. Sayangnya onta betina ini ontanya baru saja melahirkan. Jadi masih sayang-sayangnya sama anak onta. Akhirnya ontanya itu maju sebentar, tapi mundur lagi karena anaknya siapa yang nungguin. Maju lagi, mundur lagi. Akhirnya Majnun gak nyampe rumahnya Laila. Harusnya 3 hari nyampe, ini bisa berbulan-bulan. Akhirnya Majnun sadar, wah yang keliru aku ternyata. Sudah saatnya katanya Majnun onta, aku keliru, ngapain aku kok bersandar padamu. Karena menunggangi dirimu, maka aku sekarang jalan di tempat, maka sekarang goodbye. Tidak usah naik dirimu lah, tidak usah mengandalkan dirimu, aku akan datang langsung pada Allah. Saat itu ceritanya Majnun langsung loncat dari onta dan jatuh, kakinya patah.
Cuma saking rindunya sama Laila, kakinya patah nggak masalah, akhirnya tubuhnya digelundungin. Jadi gelundung-gelundung sampai rumahnya Laila. Ya. Oke. Dan sebenarnya ini isyarat-isyarat. Onta itu kayak dunia. Nggak mungkin kita bisa cepat ketemu Allah kalau beban dunia sangat memberati hidup kita. Kalau kita sibuk luar biasa oleh hal-hal yang tidak ada hubungannya sama kedekatan sama Allah. Jalannya cuma dua. Semua yang di sekelilingmu kamu ajak mendekat ke Allah atau kamu tinggal. Jadi kalau enggak, kamu enggak akan nyampe-nyampe ke Allah. Kamu punya pacar, ini dia jadi penghalangmu untuk dekat terus sama Allah. Alternatifnya dua, ajak dia untuk bareng-bareng mendekat ke Allah atau tinggal. Nah, nyari lagi susah, Pak. Ya, itu berarti dunia menghambatmu. Mungkin nilai, mungkin pekerjaan, mungkin kuliah, mungkin apalagi target-targetmu yang lain. Ini bebanmu. Semakin banyak bebanmu, semakin lambat kamu sampai pada Allah. Kecuali semua beban ini kamu ajak juga mendekat ke Allah. Kalau tidak, buanglah. Kok kuliah bikin kamu tidak setia lagi sama imanmu, bikin kamu tiap hari curang, tiap hari maksiat, misalnya gara-gara kuliah. Entah dari sisi apanya. Alternatifnya dua, ilahikan kuliahmu atau tinggallah kuliahmu. Itu rumusnya Rumi. Kalau enggak, kamu kayak unta betina tadi, maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Saat ini semangat sufinya berkobar-kobar, tapi lain, tapi kalau gini ya saya enggak punya pacar nih Pak, mundur lagi. Kalau kayak gini enggak bisa kumlot deh Pak, mundur lagi. Terus begitu. Maka tinggallah unta betinamu. Meskipun kamu berat sampai harus gelundung-gelundung kayak tadi. Ya memang berat meninggalkan dunia. Tapi kalau enggak, ya kamu enggak nyampe-nyampe. Enggak bisa ilaihi roji'un. Nafasmu enggak akan mutmainah. Itu bahasanya Rumi. Lepaskan ikatan yang membelenggu jiwamu. Bebaskan dirimu. Selama ini kamu diperbudak harta. Kilauan emas dan perak membuat matamu tertutup. Kamu ingin memiliki dunia. Kamu ingin mengisi cawanmu dengan seisi lautan. Apa gunanya? Perhatikan tiram. Dia mengisi diri dengan air secukupnya. Dan dia bisa melahirkan mutiara. Isilah dirimu dengan air kasih. Kasih yang bisa mengobati segala macam penyakit. Kasih yang bisa menaklukkan keangkuhan. Kasih yang bisa memabukkan Musa di atas bukit Sinai. Jadi dunia ya cuma ambil secukupnya saja. Jangan dimabuk oleh dunia, jangan terikat oleh dunia. Contohlah tiram katanya. Tiram itu ngambil air yang paling bagus, dimasukkan dalam dirinya, nggak usah banyak-banyak, secukupnya saja. Pada saatnya air ini akan jadi mutiara. Dunia juga begitu. Ambil secukupnya saja, sebutuhmu saja. Setelah itu jalankan tugasmu yang sejati di dunia ini. Kembali pada Allah. Kalau terlalu banyak, kamu tidak akan kuat berjalan. Jangan tertipu oleh dunia. Jadi maunya Rumi itu. Semakin berat beban duniamu, ya semakin kamu lama dekatnya sama Allah. Ya boleh masing-masing muhasabah ya. Hari ini itu urusanmu apa saja sih? Kalau nanti pulang ke rumah boleh nyari kertas sama pulpen. Kamu sekarang apa saja yang kamu urusi? Mungkin nomor 1 kuliah, nomor 2 pekerjaan, nomor 3 apa aja urusanmu. Terus yang dunia-dunia ini, yang urusan akhirat sekarang urusanmu apa saja? Coba deh. Nanti di prosentase besar mana? Jujur ya, tapi nggak boleh dibaik-baikin, wong nggak ada yang nilai. Jujur untuk dirimu sendiri. Nanti kalau prosentasenya kok lebih besar yang dunia, sementara yang akhirat terbengkalai, kurangi bebanmu. Karena jangan khawatir. Kalau kita punya Allah, dunia seisinya jadi milik kita. Allah yang lebih ngerti.
Tidak usah capek-capek kamu mikir. Tapi kalau dunia kamu ikut mikir, ya sudah. Mungkin Allah, ya sudah kamu bisa mikir, ya pikirin dewe. Jadi berusahalah ambil secukupnya. Makanya agama di banyak ayat Al-Quran itu bilang wala tusrifu. Untuk urusan dunia jangan berlebihan. Butuhmu berapa, ambil itu secukupnya sebagai bekal untuk kembali ke Allah. Wong kita ini di dunia ini tamu. Datang sebentar nanti kembali lagi. Tamu gak usah mikiri mengambil semua barang punyanya tuan rumah. Sebutuhnya saja. Oke, terus ini ada kalimat bagus juga dari Mas Nawi. Satu ketika Khalifah, dalam ceritanya Laila Majnun ini, Khalifah ketemu Laila. Khalifah ini kaget begitu ketemu Laila. Ini Laila ini wajahnya cuma gini aja loh ya. Cakep banget juga enggak ya, perasaan biasa-biasa aja. Yang lebih cakep banyak dibandingkan Laila. Kok Qais Al-Majnun, nama aslinya Majnun dan Qais, bisa tergila-gila begitu ya? Terus dia tanya Laila, Khalifah ini tanya, Laila, Qais kok menjadi gila karena kamu? Tidak masuk akal. Apa sih yang dilihat dalam dirimu sehingga ia tergila-gila? Kamu kan bukan wanita yang sangat cantik. Banyak yang lain yang secantik kamu, bahkan melebihimu. Laila menjawab, yang dia lihat tidak terlihat olehmu karena kamu bukan Majnun. Ini yang saya maksud rasa. Jadi hanya Majnun yang ngerti keindahan Laila. Hanya pecinta yang ngerti keindahan yang dicintai. Itu kadang-kadang kamu proteskan, ini loh ada anak cakep nih, pacari kok gini ya. Gitu kan, kamu eman-eman, padahal kamu iri mbok sama aku aja kan ngono. Tapi iki ono cakep pacare kok waduh. Kamu kan ada. Loh enggak, itu kalau dia ditanya jawabannya kayak Laila ini. Karena engkau bukan dia. Dia yang bisa melihat di mana keistimewaannya kok sampai jatuh cinta. Loh kalau orang pikirannya standar, semua yang cakep, semua menganggap cakep, yang jelek semua menganggap jelek, yo yang jelek tidak akan laku. Hanya cakep saja yang laku. Tapi orang melihat yang dicintai dengan perspektifnya sendiri. Karena kamu bukan Majnun. Hanya pecinta yang ngerti indahnya di mana yang dicintai itu. Nah itu jawabannya Laila. Maka maksudnya Rumi apa? Kalau kamu ingin ngerti indahnya cinta pada Allah, ya cintailah Allah. Kalau enggak ya enggak. Kalau kamu masih sibuk dengan teori, sibuk membantah, ya enggak bisa, itu harusnya begini, ya enggak bisa. Ya wis, kamu enggak akan ngalami indahnya. Jatuh cintalah sama Allah. Nanti kamu akan ngerti. Sama kayak jawabannya Laila, karena kamu bukan Majnun. Kalau kamu Majnun, kamu ngerti di mana indahku. Karena kamu bukan Majnun, ya kamu enggak ngerti. Oke. Nah, ini syair paling terkenal dari Rumi. Cinta adalah intinya, dunia hanya kulitnya. Cinta adalah manisannya, dunia adalah piringnya. Agamaku adalah agama cinta. Adalah malu bagiku hidup melalui jasad dan roh belaka. Begitu engkau kehilangan cinta, maka hidupmu hanya jasad dan roh. Kamu hanya fisik dan mental. Tidak ada nilainya. Iya kamu hidup, iya kamu susah, kamu seneng, iya kamu putus asa, ya kamu mengalami segala fenomena dunia, tapi kamu kehilangan satu yang penting, cinta. Jadi ada jasmani, ada rohani, modusnya harus cinta. Begitu modusnya bukan cinta, maka katanya Rumi, aku malu kalau begitu.
hanya jasad dan ruh belaka, termasuk agama. Beragama berarti modusnya juga harus modus cinta. Modus itu gayanya, gaya mencintai, bukan gaya dagang. Aku untung apa, kamu dapat apa. Apalagi gaya ngamuk, apalagi gaya marah-marah, gaya tawuran. Nggak, agama gayanya harus gaya cinta. Gaya cinta itu ciri paling utama adalah tidak egois, tidak mikir senengnya sendiri, enaknya sendiri. Kalau masih aku, belum. Masih aku, kelompokku, aliranku, pikiranku, pendapatku, masih egois. Tidak bisa memahami yang lain. Pokoknya sing bener aku, liyane salah kabeh. Besok yang lain masuk neraka semua. Nah, gaya kayak gini berarti bukan gaya cinta. Ngomongnya jangan, kalau cinta itu aku yang bener sih, menurutku yang bener ini. Yang lain kalau bisa tak ajak semua masuk surga bareng-bareng aku. Bukan yang lain karena kamu banyak bid'ahnya kamu masuk neraka sekarang. Enggak begitu. Aku pingin aku dan kamu masuk surga. Ayo kita masuk surga bareng-bareng, menuju Allah bareng-bareng. Ini beragama gaya cinta, bukan beragama yang egois. Kalau beragama yang egois itu tinggal jasad dan ruhnya agama. Kehilangan esensinya, kehilangan intinya. Kalimat ini saya sampaikan karena banyak yang jangan-jangan Rumi ini nggak suka syariat. Suka. Cuma malam ini nggak saya tampilkan. Kapan-kapan kita ngomong bagaimana syariat dalam pandangannya Rumi. Kalimat itu saya ambil saja untuk tahu bahwa itu loh dasarnya Rumi. Aku hanyalah debu yang ingin selalu menempel pada telapak kaki Muhammad. Jadi yalah, semua yang diajarkan Rumi ya tetap dasarnya adalah cintanya dia pada Allah melalui Kanjeng Nabi. Karena yang bawa, yang memperkenalkan Allah kan Kanjeng Nabi. Sehingga kita hari ini dapat Islam. Maka prinsipnya Rumi adalah aku hanyalah debu yang ingin selalu menempel pada telapak kaki Muhammad. Ini gayanya sufi biasanya, yang bisa bikin kalimat-kalimat indah kayak gini. Oke, terakhir sudah mau jam 10. Yang masih mentah tidak akan pernah tahu keadaan matang itu seperti apa, kematangan itu seperti apa. Penjelasan lewat kata-kata tidak akan membantu. Sejak awal sampai akhir yang dibawa oleh Rumi malam ini adalah ilmu rasa, bukan ilmu lahir. Jadi tidak lewat kata-kata. Harusnya rasakan sendiri oleh batinmu. Dan untuk bisa nyampe ke sana, ya kita harus matang. Yang mentah tidak akan paham, hanya yang matang yang paham. Itu kan kadang-kadang kita dengar ada istilah la ya'riful wali ilal wali. Kamu memahaminya, kok sombong banget toh, emangnya saya nggak bisa mikir, nggak bisa identifikasi wali itu yang mana. Maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah orang yang merasakan, yang bisa memahami apa yang dirasakan orang lain dalam hal yang sama. Maka yang ngerti kewalian ya orang yang pernah merasakan kewalian, dunia kewalian. Jadi bukan urusan sombong tidak sombong, eksklusif tidak eksklusif. Yang paham rasa pedes adalah yang juga pernah merasakan pedes. Jadi bukan urusan dunia kewalian itu eksklusif. Jadi yang mateng, yang ngerti tentang kematangan. Yang belum pernah mateng, ya tidak ngerti. Ngertinya yang mentah-mentah, wong dia juga masih mentah. Hari ini banyak yang mentah, marah-marah sama yang mateng.
Ya kan? Itu yang kemudian di berita-berita muncul penistaan ulama kan itu. Penistaan ulama itu kan orang-orang yang mentah, yang ngomentari yang mateng. Ya untungnya yang dikomentari mateng. Nggak mungkin balas. Kalau balas berarti belum mateng. Ya. Yang mateng itu kan paling nganggep yang mentah itu ya wis memang belum paham. Kayak kamu ada anak kecil kok alah cah cilik biasa kan mesti gitu. Sama kayak Nabi waktu dilempari di Taif kan Nabi ngerti. Loh itu memang orang belum mateng, belum jadi, belum ngerti. Maka Nabi tidak balas marah meskipun Jibril datang. Nabi tak belain yuk kalau marah ndak. Malah didoakan semoga mereka dapat hidayah. Itu bedanya mateng dan tidak mateng. Tidak mungkin kalau dia mateng akan balas pada yang mentah. Kalau yang mentah melecehkan yang mateng, mungkin wong dia masih mentah. Jadi yang terjadi hari ini itu sangat masuk akal. Kamu nggak perlu kaget. Kok ada orang menistakan ulama? Itu tidak luar biasa. Orang awam loh menistakan ulama. Biasa. Yang luar biasa ada ulama menistakan orang awam. Itu baru luar biasa. Perlu dipertanyakan keulamaannya. Jadi kamu tidak perlu kaget. Ada orang ngomentari kiaimu pedes-pedes. Lo biasa memang dia awam belum mateng. Kalau kebalik baru kamu boleh kaget. Malah kiaimu yang ngomong pedes-pedes. Itu berarti kebalik. Perlu dipertanyakan. Itu berarti nggak mateng. Itu yang menurut saya logikamu kebaliknya di situ kemarin. Kok kamu marah-marah ada orang? Ya enggak. Ya dia memang nggak mateng sih ya. Nah, untuk orang yang tidak mateng, caranya apa? Yo kamu matengkan, jangan kamu gerutuk, kamu pukuli. Wong dia memang belum mateng. Diajari gimana caranya biar lurus, biar benernya gimana kan begitu. Oke, alhamdulillah malam ini kita sudah selesaikan Maulana Jalaluddin Rumi dalam pikirannya tentang cinta. Februari selesai, nanti bulan Maret kita ganti sesi ya. Sudah agak lama di Islam, kita akan ke barat lagi. Ternyata saya lihat tadi di kalender Maret ada Rebonya 5. Kita ke barat lagi, ke kuno sekalian. Kita akan ke Yunani dan Romawi. Ada 5 aliran yang akan kita tengok. Yang pertama sofisme. Sofisme ini yang sering dituduh jadi biang keladi lahirnya sekarang cara berpikir relativisme. Yang kedua kita akan melihat epikurisme yang sering dituduh jadi biang keladi lahirnya aliran yang di modern disebut hedonisme. Orang yang nyari seneng-seneng belaka. Kemudian yang ketiga lawannya epikurisme namanya stoicisme. Stoicisme ini cikal bakal tradisi berpikir mengutamakan yang batin atas yang lahir. Jadi cikal bakal cara berpikir agak kebatinan. Itu stoicisme, mengutamakan keutamaan batinnya. Kemudian yang keempat sinisisme. Ya, sinisisme itu ya kayak namanya. Cara berpikirnya agak sinis. Kalau ada orang mikir-mikir bulat, biasanya dia dijawab secara simpel. Antitesisnya gaya Sokratik itu sinisisme. Orang-orangnya mikirnya terlalu jelimet. Simpel aja toh. Itu nanti kita ketemunya di sinisisme. Dan yang terakhir Neoplatonisme. Dari situ nanti kita dapat akarnya filsafat iluminasi. Gaya barat maupun timur. Jadi 1 bulan ke depan kita akan belajar pikiran-pikiran dasar yang nanti berkembang luar biasa baik di era modern maupun postmodern. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.